Kayak ketemu lagi dan saya Ngura dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini bakal bahas sektor transportasi, khususnya sektor transportasi yang ngangkut orang. Karena kan sektor transportasi itu ada juga yang ngangkut komoditas. Dan kali ini ada dua saham yang saya bahas, yaitu saham Bird atau Bluebird, dan ada WH atau WH Transportasi. Langsung aja, hal yang pertama saya sampaikan di sini adalah seperti biasa, kita pengen lihat dulu harga sahamnya. Jadi, kalau ngomongin Bluebird, salah satu taksi konvensional yang sebenarnya bisa dibilang dia yang survive ya dibandingkan si konvensional yang lain di tengah adanya gempuran taksi online. Dan harga sahamnya sebenarnya kalau kamu cek dari sisi IPO-nya di tahun 2014 itu 7525 dan sampai sekarang belum balik ke harga IPO ya. Ya meskipun memang kalau dilihat dari beberapa hari terakhir emang terjadi peningkatan harga saham yang lumayan dari Bluebird ya. Ini terlihat naik harganya 5 hari terakhir dan 1 bulan saya kelihatan di Google Finance. Oke, langsung aja kita ingin tahu dulu profilnya. Kamu bisa cek di websitenya mereka di bluebirdgroup.com. Sini ya, mulai dari produknya. Jadi sebenarnya produknya bukan hanya taksi saja, tapi ada sewa mobil, layanan antar jemput, sewa bus, dan iklan mobil. Jadi tidak hanya ini, dan dia juga udah punya apps namanya My Bluebird. Sini kamu udah kayak taksi online ya, jadi tinggal ngelihat ada taksinya di mana dan sebagainya. Inilah salah satu cara Bluebird untuk mengikuti perkembangan teknologi atau perkembangan zaman. Nah, kalau dilihat dari harga kinerjanya sendiri, Bluebird memang kita langsung coba ke kinerja kuartal satunya ya. Oke, nah ini diambil dari materi public expose yang diadakan di 30 Maret 2023. Oke, saya langsung aja. Nah, ini mungkin dia karena Maret 2023 berarti belum kuartal 1 2023 ya, tapi paling tidak kita lihat dulu apa saja yang disampaikan di public expose-nya, mulai dari produk-produknya, terus perubahan yang dilakukan oleh Bluebird, penghargaannya, financial highlight di 2022 dibandingkan 2021, udah jelas pasti naik ya, karena kan 2020, 2021 itu ada pandemi, ada pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga tidak ada transportasi yang paling kena salah satunya. Dan ini terlihat 2022 mereka sebenarnya udah bangkit. Kinerjanya juga udah oke, dan hutangnya kalau kita compare sama ekuitasnya tergolong rendah. Dengan profitabilitas, dengan margin di posisi 2000 ini ya, gross profitnya di angka 29,9 untuk 2022. Kinerja 2021-nya juga termasuk oke kalau kita lihat dari sisi sini. Nah, sorry, 2023 maksud saya ya. Nah, dari sisi net income 2023 kuartal 1 itu sudah menembus 123 miliar ya dalam hal ini ya. Coba saya lihat di sini. Oke. Nah, untuk laba bersihnya itu memang sudah mencapai 125 miliar dan total pendapatannya bisa mencapai 1 T ya ini ya. Kalau kita compare sebenarnya kan anggap 2020-2021 itu diabaikan, maka Q1 2023 ini sebenarnya udah hampir menyamai jauh sebelum pra-pandemi yaitu di tahun Q1 2017. Ini ya, dengan pendapatan yang hampir mirip ya, pendapatannya sekian, laba bersihnya sekian, sedangkan di 2023 ini laba bersihnya udah di atas di 2017 dan pendapatannya juga udah di atas. Tapi masih belum mengalahkan the best-nya mereka itu 2016-2015. Ini ya. Oke, karena kan waktu itu setahu seingat saya juga belum terlalu lah ya taksi online dan sebagainya. Sekarang kan di tengah itu ternyata mereka masih bisa survive. Nah, itu kan oke berarti. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka proyeksinya bakal menjadi seperti ini. Dengan price earning ratio di angka 11 berdasarkan standar deviasi rata-ratanya, kamu bisa cek di sini. Ini yang Bluebird ya. Oke. Nah, lihatnya seperti ini. Tinggal lihat di price earning standar deviation band-nya saja. Ini year to date, ini 5 year. Oke, nah karena kalau bentuknya seperti ini, artinya kan ada jomplang ya, maksudnya dia pernah rugi 2020-2021 sehingga rata-ratanya jadi agak tidak tidak
terdeviasi dengan baik, atau istilahnya terlalu banyak outliers-nya kalau dalam statistik. Sehingga dalam year to date-nya saya lebih suka pakai year to date, dan ini memang kalau year to date jatuhnya memang sudah di atas harganya berdasarkan rata-ratanya saja. Tapi kalau kita lihat berita yang menyampaikan target pertumbuhan pendapatannya Bluebird itu sekitar 20 sampai 30% di 2023. Kalau misalnya kita ubah jadi 2 sampai 20% aja, maka jadinya 2023 range-nya, dan current price saat ini 21,90, sehingga bisa dibilang belum murah banget. Misalnya bukan under value lagi ya istilahnya, tapi ya sudah inline aja. Cuman kan balik lagi, kalau kita lihat second opinion yang lain, itu kan based on price earning ratio. Coba kita lihat yang ini ya. Based on price earning ratio lagi, kalau dibanding peers sama dibanding industrinya, emang Bloomberg ini masih di bawah rata-rata, karena emang ada satu yang terlalu over ya, itu Adi Saran Armada ini 44 price earningnya, sehingga average peers-nya jadi agak naik banget. Dan ada WH, nah nanti kita bahas WH juga. Kemudian ada dari sisi industri average juga, sebenarnya industri average di angka 16, dia di angka 12. Kalau di compare sama ini ya, jadi dibilang murah banget enggak juga, dibilang mahal masih ya sebelah, masih nggak terlalu juga. Dan ini based on pendapat dari Civil Wasit, dia bilang fair price earningnya di angka 7,9. Oke, nah menurut saya sih ya tidak bisa dibilang murah sekali lagi, tapi tidak bisa dibilang terlalu mahal. Ya sudah inline aja, sudah price price in aja. Oke, sedangkan dari sisi ownership-nya, kalau coba financial hub dulu. Financial hub sekali lagi debt to equity ratio-nya sangat rendah, dan ini terlihat ada tentang hijau semua karena memang kondisi kinerja keuangannya oke ya, tidak ada hal yang konservatoris di sana. Sedangkan dari ownership breakdown, kalau kamu perhatiin sebenarnya kan pemiliknya private company ya, PT ya. Dalam ini PT Pusaka Citra Joko Sutono. Nah, cuman keluarganya juga megang, ya keluarganya Pak Joko Sutono ini juga ada banyak nih yang megang sahamnya si Bluebird. Jadi ada yang 6%, bahkan ada yang 11% dan sebagainya. Dan kalau dibilang fund manajemen besar, kalau yang ada kan yang lokal ya, kayak Mandiri Manajemen Investasi, Manulife Asset Management, Dimensional Fund Advisor, ini yang luar punya. Seperti itu, sehingga private companies, individual insidernya gede. Istilahnya karena ya emang tadi, harga Pak Joko Sutono tadi. General publicnya 24%. Oke, itu based on price earning ratio. Kalau price book value sendiri, sebenarnya valuation based price book value kan di bawah satu ya, kalau based on rata-rata 1 tahun terakhir, sehingga angkanya 0,89 di 1882. Tapi average growth-nya saya buat segini doang ya. Jadi misalnya kita coba tambahin jadi 20%, jadinya 2240. Seperti itu ya, cara saya dalam menilai harga suatu saham. Nah, itu untuk Bluebird. Selanjutnya kita coba satu lagi emiten di sektor transportasi, yaitu WH, yang mungkin kamu nggak terlalu ngeh ya, WH-nya apa sih? Nah, WH ini WH Transportasi Indonesia yang harganya saat ini kalau di-compare sama IPO-nya dia di tahun 2007, itu masih jauh di bawah atau sudah turun 77,57%. Kayaknya kok bisa, sebenarnya WH ini apa? Nah, WH ini adalah White Horse Group. Jadi mereka punya yang namanya White Horse bus charter company. Dan kalau kamu suka yang intercity shuttle service between cities in Java, jadi kayak Jakarta Bandung, dan nanti saya coba cek ya, ada Day-Trans namanya, dan terus ada Apps Explorer. Mungkin lebih detailnya bakal ada di materi public expose-nya WH sebelah sini. Nah, jadi kelihatan ya, mereka ini sempat melakukan reissue di 2022, sehingga sekarang publiknya lebih turun dibandingkan sebelum reissue. Dulu publiknya di angka 30-an, sekarang hanya 14,5%. Kemudian ini dia lokasinya yang memang so far paling banyak ya daerah Jawa, Bali, dan Sumatera, dan daerah lain belum ada. Ini untuk yang day transnya ya. Nah, dari kalau kinerja, balik lagi karena pandemi, pembatasan dan sebagainya, 2020-2021 emang agak ya jadi diabaikan aja ya. Sehingga emang ya pasti tumbuh, karena kan 2022, 2023 tuh sudah tidak ada lagi istilah pandemi ya, 2023. Nah, ini
model bisnisnya mereka seperti apa, ada Detrans, ada Explorer, dan memang semuanya menunjukkan peningkatan. Oke, cuman kok harga sahamnya kayaknya nggak kemana-mana, harga sahamnya malah turun setelah IPO. Jawabannya setelah saya cek, salah satunya menurut saya adalah mereka salah satu emiten yang tidak terlalu konsisten dalam membagikan dividen ya. Ini kan salah satu alasan aja. Jadi kalau lihat corporate action-nya aja, hmm, kalau kamu cek di sini ada RUPS 26 kemarin ya. Kemudian kalau di sisi dividen itu terakhir ngasih dividen 2018, 2009, 2010. Jadi 8 tahun vakum, kemudian sekarang sudah hampir 5 tahun vakum. Nah, nggak tahu ya RUPS-nya menentuk apakah bakal bagi dividen apa enggak. Oke, terus dari sisi kinerja. Kinerja kuartal 1 2023 sebenarnya udah lebih baik dibanding 2022 dan targetnya mereka sendiri membidik pendapatan 239 miliar atau akan tumbuh 30% di tahun 2022 dengan target laba bersih mencapai 26 miliar. Nah, balik lagi saya coba cek nih. Kalau dari targetnya mereka seperti itu, jadi kan laba tahun lalu 19 M nih, targetnya 26 M, sehingga ada pertumbuhan sekitar 6 M atau 30,4% pertumbuhannya. Dari situ saya coba lihat proyeksinya dengan asumsi price earning di angka 9,86, dapatnya dari ini ya, dari sini dapatnya. Nah ini year to date ya, saya pakai yang year to date ya, kan kalau pakai years, 5 years itu dia bakal jomplang lagi karena dia pernah sempat mengalami rugi sehingga ininya terlalu ekstrim. Jadi kalau year to date itu angkanya 9,85. Datangnya dari situ 9,86 sehingga dengan asumsi EPS-nya bakal tumbuh 30% tahun 2023, maka Senin 9 di angka 175 untuk si WH ini. Oke, itu dari sisi price earning, dari sisi book value sendiri, uh, ya ini belum di-break ya. Jadi tinggal dicek aja. Jadi tinggal kita ubah misalnya price book value standar deviasinya. Nah, ini terlihat year to date memang masih di bawah satu semua. Misalnya kita ambil 0,86 ya. Oke, maka jadi 419. Jadi ya karena emang book value per share-nya ya kayaknya. Jadi cara nyari book value per share dari mana? Saya pakai book value per share yang posisi tahun lalu, posisi akhir tahun 2022. Jadi lihat di sini, nah ini book value per share itu 34,5. Lebih baik ya. Oke. Di situ ya. Maka dapatnya 128 ini abaikan dulu ya. Abaikan dulu ini. Dapatnya 128. Seperti itu. Cara saya mencari. Sehingga kalau di harga 124 based on price book value, sepertinya tipis untungnya, tapi kalau based on price earning, ada peluang kan gitu jawabannya ya. Tergantung kamu nih. Yang penting sesuaikan ya profil risiko dan tujuan keuangannya dari teman-teman sini. Oke, itu dia dari si rasio bagaimana. Kalau kita lihat dari rasio keuangannya si WH, coba lihat dari sini net profit margin positif, ya udah pasti positif, growth-nya juga oke, debt-nya kalau lihat dari sini kan rendah ya, quarter-nya, free cash flow-nya sayangnya minus. Oke, nah coba kita lihat dari sini, kalau compare tadi kan sekilas memang dia lebih rendah dibanding peers-nya. Ya, di sini WH itu lebih rendah price earning-nya dibanding Bluebird, tapi kalau dari sisi nama, saya yakin orang lebih kenal Bluebird dibanding WH. Oke, pasti dia lebih rendah, fair value jadi nggak ada. Hmm, oke, coba financial health-nya langsung. Ya, eh, dari sisi keuangan juga tidak ada hal yang menurut saya risk-nya tinggi. Ya, baik-baik aja. Dari sisi ownership, kalau dilihat dari kepemilikan, memang karena WH ini size-nya tidaklah sebesar emiten yang lain ya, sehingga kalau lihat dari ownership sih memang top shareholder-nya ya udah PT Panorama Tirta Anugrah, PT Wahid Investama, dan sisanya ini pengurusnya ya, direksi dan komisarisnya. Jadi tidak ada fund manajemen besar di sini kalau dilihat dari sini sekilas. Company, general public, individual, etc. Oke, jadi kalau retail yang terlalu dominan kan biasanya agak sulit naiknya gitu kan ya, karena memang
eh, itu retail tuh kan apa geraknya tidak beraturan, nggak kayak institusi ya. Institusi kan duitnya banyak dan mereka geraknya biasanya barengan. Itu sih kalau dari sisi teori bandar-bandaran. Tapi kalau kita lihat fundamental, yang penting kan kita lihat dalamnya dulu, fundamentalnya, sustainnya ini kayak mana. Oke, lupa. Untuk teknikalnya belum ya. Untuk teknikalnya bagaimana? Untuk hari ini emang Bird naik lagi ya. So far pada saat pembuatan video ini sudah naik di angka, sudah naik 4,78%. Mungkin saya hilangkan ini dulu. Oke. Dengan target resisten berikutnya di angka 2340. 2340 kalau lihat dari ya, kalau lihat dari sini kan trennya juga udah uptrend. Nah, cuman MACD-nya aja sih ya sudah kategori overbought sehingga ya ada peluang dead cross seperti itu. Cuman stokastik koreksinya menunjukkan sebaliknya gitu ya, dengan estimasi IPS sih belum ada. Nah, eh ya tapi itu dia. Fundamental itu mendukung keputusan sih kalau saya. Jadi teknikal lihat juga fundamental agar sustain, teknikal itu memanfaatkan momentum atau sahamnya. Sedangkan dari sisi WH sendiri, kalau melihat one day-nya, chart yang daily, memang ini jadinya agak turun, ini turun, tapi resisten terdekat di 132, support terdekat di 114. Seperti itu. Sesuaikan dengan tujuan keuangan kamu, sekali lagi, profil risiko, dan sebagainya. Oke, itu aja dari saya. Thank you banget. Jangan lupa like dan komen, dan juga subscribe. Dan kalau mau ada saham yang mau dibahas, silakan di kolom komentar yang sudah disediakan. Thank you. Sehat dan cuan selalu buat kamu.